BTTH Kaisar Api, episode 501. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saudara laki-laki kedua, dan aku. Sambil berkata demikian, Yao Ling dan Xiao Yi saling pandang, dan sekelompok kobaran api yang sangat terang menyembur keluar. 10 api suci. Dengan api suci yang baru lahir pada Xiao Yi dan api peri roh murni pada Yao Ling, 10 jenis api suci, yang merupakan yang terlangka di dunia, muncul sekaligus. Wong Bas. 10 jenis sumber api dengan energi berbeda dikendalikan di telapak tangannya, tubuh, kulit, dan bahkan garis keturunan Xiao Yan semuanya menjadi kacau pada saat yang bersamaan, dan rasa terbakar di tubuhnya seolah-olah sesuatu akan ditusuk, dan berdesir hebat. Aura kuno yang tak terlukiskan perlahan muncul dari Xiao Yan. Semua orang pasti menoleh ke arah Raja Naga Baxia di kejauhan. Raja Naga Baxia dikalahkan oleh Kaisar Langit dengan satu pukulan, dan sekarang dia tentu saja sangat malu. Setelah ditekan selama ribuan tahun, tubuh Baxia menjadi lemah, dan kekuatannya tentu saja tidak mampu menyaingi Kaisar Langit. Wahai makhluk abadi, akankah kau melihat cahaya siang lagi? Aku tahu bahwa ketika aku memenjarakanmu, aku seharusnya telah sepenuhnya menyerap semua kekuatanmu. Kaisar Langit memandang wujud Raja Naga Baxia yang berukuran sekitar 1000 kaki di hadapannya, dan langsung tertawa. Fakta bahwa naga tersebut melahirkan 9 putra tidak berarti bahwa ke-9 Raja Naga tersebut semuanya berwujud naga. Kecuali Raja Naga Emas dan Perak dengan status tertinggi di klan naga yang mempertahankan wujud naga aslinya, 7 putra lainnya memiliki wujud yang berbeda. Kekuatanmu kini telah melonjak ke tingkat reinkarnasi ke-6, yang sungguh mengejutkan Raja ini. Tampaknya selama bertahun-tahun, beberapa hal yang tidak diketahui justru tidak berkurang. Raja Naga Baxia memutar cangkang kura-kura raksasa itu, tentu saja menyadari niat Xiao Yan, dan segera mengangkat kepalanya yang besar, dan lingkaran aura Qian meledak dengan fluktuasi yang paling mematikan. Napas Raja Naga di bawah kekuasaan tirani sungguh mengesankan, merupakan puncak dari tingkat reinkarnasi kelima. Dan karena Raja Naga Baxia telah terikat oleh Kaisar Langit selama ribuan tahun, permusuhan di hatinya telah ditekan selama bertahun-tahun. Sekarang setelah segelnya rusak, tentu saja hatinya dipenuhi dengan kebencian. Kekuatanmu juga sangat besar. Awalnya, kau hanya reinkarnasi peringkat keempat, tetapi untungnya kau kehilangan bagian tubuh bawahmu, dan aku punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Setelah serangan mendadak dan penindasan, kekuatanmu meroket hingga mencapai tingkat seperti ini dalam ribuan tahun. Ras naga, itu benar-benar ras yang patut diksianmu. Wajah Kaisar Langit gelap dan kekuningan, dan untaian guntur perak berkumpul, tetapi selain itu, bahkan ada kurungan besar yang perlahan-lahan mengelilinginya. Kekuatan semacam itu sangat mirip dengan bunga anggrek kuno barusan. Itulah fluktuasi artefak tersebut. Hari ini adalah tempat di mana kamu terjatuh. Ketika kau menyerang pusat dunia abadi dari luar wilayah, kau membiarkan banyak orang kuat di pusat dunia abadi mengirimmu ke kematian, hanya demi keinginan egoismu sendiri, kau pantas mati. Kepala Raja Naga meraung, dan suara itu menggema, menyebabkan jiwa setiap orang sedikit merinding. Inilah sumber kejahatan, bagaimana mungkin iblis kegelapan mati semudah itu? Namun, aku tetap harus berterima kasih padamu dan iblis kegelapan. Tingkat reinkarnasi ke-7 saja tidak bisa menghentikanku. Kaisar Langit merentangkan telapak tangannya, dan muncul titik cahaya cemerlang berbentuk hati, fluktuasi energi jahat yang terkandung di dalamnya, dunia dapat belajar darinya. Itu hampir merangkum asal-usul umum dari iblis gelap tersebut. Tak heran serangan Xiao Yan barusan berhasil menghancurkan iblis kegelapan. Jadi, ada bantuan rahasia dari orang ini. Matikan mereka. Duduklah menghadap langit. Melihat jantung energi itu, Raja Naga Baxia tidak lagi berbicara omong kosong, dan tiba-tiba menerjang Kaisar Langit. Ia tahu bahwa situasi saat ini tidak optimis, dan Kaisar Langit sudah kehilangan akal sehatnya. Begitu mereka dikalahkan, saya khawatir seluruh alam abadi tidak akan terhindar dari nasib buruk. Di luar kendali, biar kalian lihat, seperti apa penindasan absolut itu. Bingkai. Dengan suara dentuman,
gunung setinggi 10.000 zang yang diubah oleh Raja Naga Baxia langsung ditebas oleh kekuatan tajam, dan seluruh tubuhnya jatuh gemetar ke belakang. Kaisar Langit melangkah ke angkasa, dan tiba-tiba seberkas cahaya menyilaukan menyembur keluar dari telapak tangannya. Dia dengan mudah mengayunkannya ke bawah, dan serangan dahsyat Raja Naga langsung runtuh. Xiaoyan dan yang lainnya di bawah sana mengamati situasi pertempuran yang terus berubah dan mau tak mau menarik napas dalam-dalam. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Raja Naga di bawah Baxia benar-benar mengalahkan Bei. Itu, sebuah artefak. Pedang Kaisar Langit Taichi menempati peringkat kedua di antara 10 artefak teratas di dunia peri. Di kejauhan, mata indah Yao Ling tampak sangat mengerikan, dan rasa takut yang menakutkan memenuhi hatinya, dan dia langsung meraung karena dia mengenali pedang di tangan Kaisar Langit. Bentuk pedang yang samar, dikelilingi cairan energi keemasan, tampak seperti pedang panjang biasa, tetapi justru perasaan inilah yang membuat semua orang yang hadir merasakan sedikit rasa takut dan cemas. Pedang Kaisar Langit Taichi, diiringi oleh bunga anggrek kuno, jadi apa yang dikatakan guru itu benar. Pada saat itu, mata Yun Yun dan Yueru berbinar dengan ekspresi yang sangat serius. Jauh sebelum Master Istana Dewa Bulan dan Hua Qinger jatuh, guru mereka diam-diam menyuruh mereka untuk memperhatikan dua artefak ini. Yang satu digunakan untuk membela diri, dan yang lainnya digunakan untuk menyerang, tetapi terus terang saja jika dikatakan bahwa kekuatan kedua artefak ini benar-benar mengerikan. Pedang Kaisar Langit Taichi. Konon, Kaisar Langit generasi pertama mengendalikan pedang ini dan mampu melancarkan serangan keterampilan bertarung yang melampaui tingkat keabadian, dan dia bahkan bisa menggunakan kekuatan pedang ini untuk bertarung di luar level tersebut. Di sisi wajah cantik Putri Qianqin, terdengar desahan. Keberadaan mengerikan macam apa itu? Sebuah artefak yang mampu bertarung dalam tingkat reinkarnasi kelima atau bahkan keenam. Di luar seni abadi, saya khawatir itu adalah keterampilan bertarung legendaris para dewa. Sihir, orang biasa pun masih belum mampu menampilkan jurus abadi tingkat tinggi sendirian. Jika itu adalah jurus ilahi, maka daya serang dan daya bunuhnya, saya khawatir seluruh dunia abadi akan musnah. Xiaoyan, berikan aku Sui Lingzu. Harapan terakhir bergantung padamu. Putri Qianqin tiba-tiba tersenyum manis. Saat ini, dia hanya bisa mencoba. Oke, Xiaoyan mengangguk dengan sungguh-sungguh, menyerahkan kotak batu itu kepada Putri Qianqin, dan api suci 10 warna mulai berkumpul menuju Fenjue. Terdengar suara mendengung di atas kuali api, dan bahkan sebuah senjata suci tertentu di dalam tubuh yang selama ini disembunyikan oleh Xiaoyan mulai perlahan-lahan memperlihatkan ketajamannya. Ini adalah pedang Kaisar Langit Taichi. Aku menggunakan pedang ini untuk membunuhmu. Bukankah seharusnya aku mengubur identitasmu? Kaisar Langit berdiri dengan pedang di tangan, seperti seorang pendekar pedang yang memegang kendali atas hidup dan mati. Di bagian atas pedang Kaisar Surgawi Taichi, terdapat naga surgawi dan phoenix di bagian belakangnya, dan kilauan emasnya sangat dahsyat. Kedua makhluk buas tak tertandingi ini ditangkap oleh Kaisar Langit dari Gua Xuanzu 9 langit yang paling misterius di alam abadi dan ditekan serta disegel pada pedang Kaisar Langit Taichi untuk meningkatkan kekuatan pedang ini. Pedang Kaisar Langit Taichi. Melihat Kaisar Langit, yang tak terkalahkan seperti dewa perang, napas semua orang menjadi lambat, dan mereka mengangkat kepala mereka, dengan kertakan di mata mereka, menatap Kaisar Langit. Kaisar Langit dengan kekuatan reinkarnasi tingkat 6, dengan pedang Kaisar Langit Taichi di tangannya, aku khawatir bahkan iblis kegelapan barusan hanya akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Wong Bas. Xiaoyan tiba-tiba menutup matanya, dan gelombang-gelombang dahsyat berkumpul seperti gunung berapi. Ya Tuhan, menurutmu ini apa? Dalam sekejap, tubuh Putri Qianqin melayang di langit, menatap Kaisar Langit yang angkuh, sebuah kotak batu biru keluar. Ini, bola roh air. Mendengar suara seperti itu, niat membunuh di mata Kaisar Langit memudar, tetapi sebagai gantinya muncul sentuhan api yang sangat membara. Ini adalah mutiara roh air. Dengan melihat kotak batu di tangan Putri Qianqin, Kaisar Langit dapat langsung mengetahui isinya. Bola roh air, salah satu dari 5 bola roh. Mungkin orang lain tidak mengetahuinya, tetapi Kaisar Langit sangat jelas. Mereka tidak mengetahui alasan spesifik mengapa tidak ada dewa petarung sejati di dunia ini, tetapi Paradise Lost, yang dikenal sebagai surga para dewa, pasti mengandung kunci menuju tingkat dewa petarung.
Paradise Lost begitu misterius sehingga bahkan beberapa orang yang sangat kuat pun tidak dapat memasukinya. 5 manik-manik roh secara alami merupakan inti dari pembukaan Paradise Lost. Sayang sekali 5 bola roh tersebar di mana-mana, dan banyak sekali tokoh kuat telah bekerja keras namun gagal untuk mengumpulkannya. Berikan ini padaku. Kaisar Langit meraung, dan pedang Kaisar Langit Taiji tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Putri Qianqin. Kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh pedang Kaisar Langit Taiji menyebar dari kehampaan kuil Leiqi, bahkan jika Putri Qianqin menghadapinya, aura suram dan mematikan akan muncul, seolah-olah di bawah pedang Kaisar Langit Taiji, semuanya seperti, hewan yang akan disembelih pada umumnya lemah dan tak berdaya. Ayo kita pergi, atau aku akan menghancurkan benda ini sepenuhnya. Begitu salah satu dari 5 butir manik-manik roh hilang, kalian jangan pernah berpikir untuk menyentuh alam itu di generasi ini. Aku percaya bahwa keturunan elf apiku memiliki kemampuan ini. Wajah Putri Qianqin perlahan memucat, dia tahu bahwa sekarang, satu-satunya hal yang dapat mengancam Kaisar Langit adalah benda ini, katanya dengan tenang yang dibuat-buat. Wajah Kaisar Langit tampak muram dan ragu-ragu, jelas sedang mempertimbangkan sesuatu. Keturunan klan Xiao, Zheng Yan dan Fen Jue, termasuk Raja Naga Baxia, dan lain-lain, jelas mustahil baginya untuk mundur saat ini. Dunia abadi telah dipenuhi lubang, dan hanya 2 di antaranya yang hancur total, dan satu-satunya jalan keluar adalah beralih ke dunia manusia. Namun Putri Qianqin memiliki aura ilahi yang berasal dari Dewi Yaoji, dan Kaisar Langit juga takut bahwa pria ini akan menghancurkan Sui Lingsu sepenuhnya. Hari ini, kau harus mati. Setelah ragu sejenak, Kaisar Langit memegang pedang ilahi, dan niat membunuh di matanya menjadi jauh lebih kuat. 5 mutiara roh adalah benda-benda suci, dan saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkannya. Langkah kaki itu tiba-tiba terdengar, dan tekanan yang dahsyat seperti gunung menekan hati setiap orang. Api, kekuatan pola suci. Dengan sisa tekad terakhirnya, Xiaoyan mendesak Fen Jue, dan perlahan-lahan memicu serta memadatkan 10 pola suci. Rencana hari ini, hanya dengan menggunakan 10 pola suci untuk memberkati penguasa para dewa, barulah ada peluang untuk bersaing dengan Kaisar. Penggabungan 10 api suci, karena terdapat banyak api suci di tingkatan bawah, tidak dapat menimbulkan daya bunuh yang efektif. Saat suara Xiaoyan terdengar, seluruh ruang hampa bergetar tiba-tiba, retakan di jurang muncul di mana-mana, dan energi langit dan bumi yang tak terbatas dengan cepat berkumpul menuju tubuh Xiaoyan. Ledakan, sebuah penggaris berat berapi-api yang megah, membawa pancaran cahaya keemasan yang sangat menyilaukan. Ujung atas penggaris tebal itu sehalus penggaris 2 sisi, tetapi penggaris 2 sisi itu penuh dengan beberapa garis samar. Meskipun garis-garis itu kusam, mereka memiliki aura kuno yang melampaui semua makhluk hidup. Sekilas, ada rasa kagum dan hormat, bahkan dalam keadaan linglung, membuat pusing. Dunia bergetar, dan kobaran api bercampur dengan kekuatan penghancuran kuno, seperti hujan deras yang mengguyur dari sekitar Xiaoyan, dan seluruh kuil kolam petir tidak dapat menghindari nasib buruk. Gulu, artefak ilahi kedua di dunia manusia. Penguasa pembunuh Tuhan. Di mata perak Kaisar Langit, tiba-tiba muncul ekspresi keheranan. Di antara ribuan dunia, artefak dari masing-masing 7 dunia, hanya artefak dari dunia manusia yang paling ampuh. Kekuatan penguasa eksekusi dewa jelas tidak sebanding dengan pedang Kaisar Surgawi Taichi. Catatan, memanfaatkan momen ketika Kaisar Langit ragu-ragu, mata Xiaoyan yang bersinar dengan 10 warna api tiba-tiba menatap penguasa eksekusi dewa yang agung di hadapannya. Energi yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan jiwa pembangkit tenaga tingkat reinkarnasi 5 lapis manapun hingga menjadi sampah. Seperti yang diharapkan dari keturunan klan Xiao, Kaisar ini bersedia mengakui Anda dengan keberanian seperti itu. Ayo, hadapi. Sudut mulut Tiandi tiba-tiba retak dengan tatapan gila, lalu petir perak mengalir ke seluruh tubuhnya. Dengan pedang Taiji Tiandi di tangannya, dia perlahan mengangkat tubuhnya, dan kekuatan mengerikan yang membenci segalanya perlahan meluap. Orang gila ini benar-benar mencoba bersaing dengan Xiaoyan. Raja Naga di bawah Baxia menunduk dan benar-benar terkejut ketika melihat postur Kaisar Langit. Kaisar Langit memang sombong, tetapi kesombongannya itu adalah kekuatan yang patut dibanggakan. Tuan, ini adalah bagian bawah tubuh sang tiran, meskipun sudah hancur.
Biarkan aku hidup dan mati bersama. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang berlindung di sisi Xiao Yan, melawan paksaan yang sangat kuat demi Xiao Yan. Ini adalah pertempuran terakhir, hasilnya masih belum diketahui. 10 pola suci, kekuatan untuk mengalahkan para dewa. Bom untuk membunuh para dewa. Tatapan acuh tak acuh Xiao Yan langsung tertuju pada Kaisar Langit di atas, dan suara yang mengerikan perlahan terdengar. Di tangannya, sisik naga biru dan kekuatan setengah naga telah diberkati, tetapi meskipun demikian, dia memegang tangan penguasa penarik dewa. Masih gemetar, bahkan kekuatan di bawah sisik naga dan transformasi setengah naga telah menjadi sangat ilusi. Pada saat yang sama, ketika Xiao Yan membuka mulutnya, sebuah penggaris berat raksasa yang berkilauan dengan cahaya keemasan terang perlahan terangkat, dan fluktuasi kuno yang misterius itu seperti hakim yang mengendalikan aturan, beriak di kehampaan. Saat satu kaki diayunkan ke bawah, langit dan bumi berdengung, dan energi dari seluruh kehampaan berhamburan di sekitarnya, seolah-olah ada fluktuasi aneh, seperti kilat keemasan yang mengamuk. Kobaran api yang menakjubkan dengan cepat menyebar dari kilat keemasan, berubah menjadi raksasa di langit, mendorong kilat keemasan itu untuk melesat pergi. Dunia menjadi sunyi, seolah-olah seluruh energi benar-benar berhenti untuk sementara waktu. Pedang Kaisar Langit Tai Chi. Tai Chi tebasan Kaisar Surgawi. Di bawah serangan mengerikan Xiao Yan, wajah Kaisar Langit bergetar hebat, dan bahkan ada sedikit rasa takut dan kegilaan di matanya. Raungan rendah keluar dari mulutnya, dan Kaisar Langit mengangkat pedang Kaisar Langit Tai Chi, dan raungan marah seekor naga dan seekor phoenix terdengar, dan pada saat yang sama melambai ke arah posisi Xiao Yan di udara. Ledakan. Di atas langit, raksasa api yang menakjubkan dan pedang Kaisar Langit Tai Chi saling beradu dengan liar. Seluruh kuil kolam petir bergetar di bawah fluktuasi energi yang dahsyat ini, dan retakan besar dengan diameter ribuan kaki terus bermunculan, rasa takut dan kecemasan di hati orang-orang terus berkembang dan membesar. Kekuatan serangan antara kedua artefak itu terlalu dahsyat, kekuatan yang terkandung di dalamnya mampu menghancurkan langit dan bumi. Kerahkan seluruh kekuatan yang tersisa, bertahanlah. Tiba-tiba, suara Raja Naga Baxia menjadi aneh, dan dia buru-buru berseru kepada orang-orang di belakangnya. Serangan pada level ini tidak memiliki pertahanan yang memadai, dan begitu mereka terlibat, mereka akan lebih beruntung daripada berhasil. Di atas langit, aura kehancuran dan keganasan yang meletus dari pertarungan antara Xiao Yan dan Kaisar Langit, jika terkikis olehnya, aku khawatir pikirannya akan hancur dan ia akan benar-benar berubah menjadi mayat hidup. Oke, semua orang setuju, tetapi melihat kedua orang yang terbagi rata di langit, tingkat serangan penghancuran seperti itu sangat brilian. Pertempuran memperebutkan artefak itu sangat menakutkan. Di atas langit, cahaya pedang kuno berwarna perak berkilauan dengan fluktuasi tirani yang kuno dan kompleks, di antaranya tidak kurang kekuatan guntur dan bahkan kekuatan kekacauan. Raksasa api yang menakjubkan itu mengangkat tangannya, menahan cahaya pedang perak, kilat keemasan di tubuh raksasa itu, seolah menunggu sesuatu untuk terjadi. Patahkan untukku. Dalam sekejap, mata Kaisar Langit langsung memerah, dan dia tiba-tiba berteriak. Bang bang bang. Ketika orang-orang di bawah melihat sedikit jejak kerusakan pada raksasa api itu, hati mereka terkejut. Singkirkan mayatnya. Roda Dewa Bulan. Pesanan Yaochi. Dewa Bunga. Namun, meskipun terdapat 4 pertahanan yang menakutkan pada raksasa api tersebut, pertahanan yang tampaknya tirani ini runtuh dan terbuka dalam sekejap mata. Kekuatan ilahi dan kompleks yang terpancar dari pedang perak itu menembus berbagai rintangan, menembus kehampaan, dan tiba-tiba bertabrakan dengan petir emas yang meletus dari penguasa eksekusi dewa. Saat serangan itu mengenai sasaran, aku melihat petir emas dan pedang perak terus bertabrakan, dan riak energi yang sedikit meluap, seketika menghancurkan seluruh kuil kolam petir menjadi jurang yang berkeping-keping. Di jurang yang remang-remang, Suner dan beberapa orang lainnya berdiri di dasar jurang, mengerahkan sisa kekuatan terakhir untuk melindungi tubuh mereka, menatap kedua orang di atas langit dengan mata cemas, dan pikiran mereka meninggikan suara. Ledakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kedua serangan itu, setelah ragu-ragu sejenak, benar-benar meledak bersamaan, seperti lubang hitam yang melahap segalanya, menyebar dari tempat mereka bertempur. Bagaimana mungkin? Dengan hasil imbang, aura Xiao Yan dan Kaisar Langit melemah secara bersamaan, terutama Xiao Yan. Saat ini,
Di tangan yang memegang penguasa eksekusi dewa, hanya tersisa tulang-tulang yang telah terkikis oleh kekuatan ilahi langit dan bumi. Cici, sebuah pusaran ruang angkasa samar menyembur keluar, dan seketika cakar tulang putih membawa penggaris berat. Dengan satu pukulan, Kaisar Langit tidak bereaksi, tetapi merasakan luapan napas yang tak terkendali di tubuhnya, wajahnya langsung pucat, dan matanya menyipit. Menatap dadanya. Di dada, luka besar dan mengerikan ditusuk oleh penguasa pembunuh dewa. Darah dan vitalitas terus mengalir pergi, dan bahkan organ dalam di bawah dada pun seperti bunga layu saat ini, melemah dengan cepat. Lubang Su Senchi menembus dadanya. Kekuasaan untuk membunuh penguasa adalah kekuasaan yang sangat tirani. Satu pukulan saja sudah melukai kaisar dengan serius. Terlebih lagi, kerusakan yang disebabkan oleh senjata ilahi yang sangat ampuh ini, yang cukup untuk membunuh para dewa, tidak dapat disembuhkan kecuali jika malaikat agung kerajaan para malaikat bertindak. Ah, bagaimana mungkin? Jeritan dan ratapan yang memilukan terdengar, dan energi dahsyat dari langit dan bumi benar-benar menyebar dari tubuh kaisar. Trauma yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang dan menyakiti jiwa, dengan krisis kejatuhan, terus-menerus berdampak pada pikiran dan saraf kaisar langit. Setelah menggunakan pedang kaisar surgawi Taichi, akan ada periode kelemahan singkat selama beberapa detik, tetapi mengapa Xiao Yan bisa mengetahui rahasia semacam ini? Ayo, pergi dari sini. Raja Naga di bawah Basia baru saja memulihkan napasnya, dan tiba-tiba meraung sambil menatap langit di atas, kekuatan di tubuhnya perlahan-lahan terkikis. Ya Tuhan, aku menang. Setelah Xiao Yan menyelesaikan semua ini, seluruh tubuhnya bergoyang perlahan, seperti orang yang sekarat, jatuh dari jurang bersama penguasa para dewa. Jelas bahwa serangan tak terduga terakhir itu merupakan arahan dari roh eksekusi, tetapi pukulan itu telah melenyapkan seluruh kekuatan Xiao Yan. Karena kau sudah di sini, ayo kita tinggal. Seni ilahi, pedang Taichi penghancur langit. Di mata Kaisar Langit, muncul niat membunuh yang kuat, meraung seperti iblis. Dengan segenap kekuatannya, ia segera mengangkat pedang Kaisar Langit Taichi, dan nafas langit dan bumi yang kuno dan agung pun keluar. Ia menahan kekuatan dan nafasnya, seluruh dunia berdengung dan bergetar, dan segera menyapu Xiao Yan dan semua orang. Kekuatan semacam itu tak terlukiskan, tetapi penuh dengan kekuatan mengerikan yang tak dapat ditolak. Seolah-olah seorang pendeta sedang mengumumkan kejatuhan dan akhir kehidupan. Wah, ini pukulan dahsyat dari Kaisar Langit, jurus bertarung kelas setengah dewa. Berlari. Dalam sekejap, roh penguasa pelaksana Tuhan yang selalu tenang, seolah melihat sesuatu yang menakutinya, meraung dengan panik. Serangan setingkat ini, bahkan jika Raja Suci datang secara pribadi, kemungkinan besar akan sangat sulit diatasi. Ketika Kaisar Langit benar-benar jatuh, dia menjadi marah dan mencoba menggunakan sisa hidupnya dan seluruh kekuatannya untuk memberikan pukulan fatal. Ini hanyalah upaya untuk menyeret Xiao Yan ke kematian. Uhuk, mungkin sudah terlambat. Penguasa para dewa memang benar-benar tirani. Tubuh Xiao Yan, seperti cangkang kosong, jatuh dari langit menuju lapangan kolam petir. Saat ini, sumber api suci 10 warna masih mengelilingi Xiao Yan, tetapi agak redup. Penguasa eksekusi dewa jatuh bersama Xiao Yan, tetapi ada kelemahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Pukulan barusan sangat kuat, tetapi itu telah menguras seluruh kekuatan Xiao Yan. Kekuatan iblis hampir habis, dan kekuatan api suci juga hampir mengering. Semua kekuatan dalam tubuh telah jatuh ke tahap kelelahan. Sekarang Xiao Yan tidak bisa lagi menggunakan kekuatan apapun. Kalau begitu, izinkan aku datang. Dengan semangat artefakku, panggil artefak 7 alam, dan bakar langit. Melihat jalan buntu seperti itu, suara agung roh penguasa yang melaksanakan eksekusi tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan. Hingga saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Raja Suci meninggalkan jejak napasnya di langit dan bumi, karena begitu tahap pertama penguasa Zushen diperbaiki, dia bisa mengalir ke dalamnya dengan napasnya. Wong Bas, dengan suara tertentu, di depan Xiao Yan, yang sama sekali tak berdaya, sebuah kuali kecil berisi api tiba-tiba menyembur keluar. Apakah ini kuali penghakiman yang membara? Kelopak mata Xiao Yan terasa berat. Ia berusaha keras mengerahkan sisa tekadnya, menatap kuali api kecil di depannya. Wong Bas, roh penguasa eksekusi dewa seketika hancur dan terbuka,
berubah menjadi pancaran cahaya berpendar, meliputi seluruh kuali api seukuran telapak tangan. Tiba-tiba, kekuatan misterius perlahan meluap dari kuali api tersebut. Matilah aku, jatuh bersama. Suara Kaisar Langit yang mengamuk, disertai dengan kemampuan bertarung setengah dewa, dihantam oleh penguasa eksekusi dewa. Luka yang tak dapat disembuhkan itu membuat Kaisar Langit menjadi sangat gila. Bingkai, lonceng kuno itu, bagaikan kekuatan ilahi yang menakutkan dan mengguncang hati manusia, perlahan-lahan memancar dari kuali api. Dalam sekejap, tubuh Huo Xiaoding bergetar hebat, dan langsung membengkak hingga sebesar 100 zang, menutupi langit dan matahari, serta menyelimuti Xiao Yan, Raja Naga, dan yang lainnya dalam sekejap. Tidak, mustahil. Kenapa sampah klan Xiao punya dua artefak tertinggi sekaligus? Melihat Huo Xiaoding tampak seperti itu, pupil mata Tiandi menyempit, dan dia kehilangan suaranya. Ledakan, pedang dengan kemampuan bertarung dewa setengah dewa diayunkan, dan pancaran cahaya keemasan itu seperti kekuatan ilahi yang kacau. Seberkas cahaya keemasan menyembur keluar, membelah seluruh kuil menjadi dua dengan paksa. Selain itu, ini belum berakhir. Sinar keemasan itu bagaikan kekuatan ilahi yang membelah dunia secara tiba-tiba dan langsung memotong wilayah tak terbatas dari seluruh negeri dongeng, semuanya menjadi dua. Hanya saja, ketika pancaran emas dari kelas setengah dewa menyentuh kuali api, terdengar suara dengung, dan seluruh kuali api itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Ini, api suci, benda keramat. Melihat bahwa pukulan fatal itu hancur oleh kuali api kecil, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa ada total 35 pola api di seluruh badan kuali api kecil itu. Garis-garis itu sangat samar dan misterius, tetapi ada 10 baris, yang persis sama dengan 10 baris garis suci yang telah dia ucapkan sebelumnya. Inilah artefak tertinggi yang terbentuk dari penggabungan 35 api suci dalam daftar api suci. Kekuasaannya mungkin bahkan lebih tirani daripada Zhu Shenqi. Namun mengapa hanya ada 35 pola suci? Secara logika, seharusnya ada total 36 api suci, sepertinya satu kurang. Retakan di tengah dunia peri, di jurang iblis 10.000 zang di pintu masuk surga, sebagian besar monster yang tersisa di sini adalah monster di bawah peringkat Raja Putih. Meskipun kekuatannya tidak besar, jumlahnya masih lebih banyak. Jika perang sungguhan dimulai, dunia peri masih akan tetap ada. Sejauh yang diketahui oleh orang-orang kuat, hal itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Ledakan, apa yang terjadi? Formasi magis di langit, dan bahkan formasi supernatural yang memenjarakan dan mengisolasi pusat dunia abadi, terbelah oleh seberkas cahaya keemasan pada saat ini. Seluruh dunia bagaikan kristal utuh, yang dipotong paksa dari tengahnya oleh kekuatan ilahi kuno. Semua makhluk yang menyentuh atau mencoba melawan pancaran sinar emas itu akan jatuh. Tanpa ratapan dan napas lainnya, tubuh dan jiwa itu hancur. Orang dewasa, ada sesuatu yang tidak beres. Dewi Yaoqi datang bersama pasukan koalisi dunia abadi terpadu, dan mereka agresif. Dengan kekuatan kita saat ini, kita sama sekali tidak bisa menghentikannya. Tuan, formasi jahat surga tersembunyi yang kita susun telah terbelah oleh sinar emas itu. Sekarang ada banyak sekali embusan napas besar yang seolah merasakan napas kita dan bergegas menuju ke sini. Satu demi satu suara tergesa-gesa terdengar dari jurang iblis, membuat seluruh jurang iblis yang tersembunyi di dalam berbagai suku jahat asing menjadi gelisah. Kelompok naga itu tanpa kepala, dan kekuatan tempur teratasnya sudah lama lenyap. Kejatuhan kelompok gerombolan ini hanyalah masalah waktu. Membunuh, meskipun mati, makhluk asing kita pasti akan menyusut. Di dunia yang luas ini, suatu hari nanti kita akan benar-benar menginjakkan kaki di sini dari luar wilayah ini. Ledakan. Kedua pasukan koalisi besar itu bertempur bersama-sama, tetapi tanpa kepemimpinan raja-raja merah dan dewa-dewa setengah jahat itu, seluruh pasukan suku jahat asing, yang dipimpin oleh perawan Yaoqi dan para pemimpin tingkat tinggi lainnya, tidak dapat dikalahkan. Kemenangan hanyalah soal waktu. Wong Bas. Di kuil Leiqi, wajah Xiao Yan pucat pasi, kobaran api melindungi keselamatan semua orang, dan tubuh Kaisar Langit di kejauhan hancur sedikit demi sedikit. Bahkan jiwa itu pun mulai menjadi ilusi. Jika Anda tidak bekerja sama dengan seluruh vitalitas Kaisar Langit dan beberapa kekuatan misterius, Anda tidak dapat melakukannya sendiri kecuali Anda memiliki berkah dari seorang malaikat. Namun,
Serangan dahsyat semacam ini yang dipadukan dengan pedang Kaisar Surgawi Taichi, jika tidak ada perlindungan dari apa yang disebut artefak ilahi 7 alam dan kuali langit yang membara, saya khawatir Xiao Yan dan yang lainnya tidak akan selamat. Di luar kategori seni abadi tingkat atas, keterampilan bertarung yang dapat disamakan dengan dewa tidak boleh diremehkan. Tidak, aku tidak bisa mati. Dengan pukulan penuh amarah, dia melepaskan serangan tingkat dewa, tetapi dia tidak membunuh Xiao Yan dan yang lainnya. Sebaliknya, serangan penguasa pembunuh dewa itu justru menyebabkan kerusakan yang tak dapat disembuhkan pada Kaisar. Mati, Raja Naga Baxia meraung, dan tubuh biru kehijauan raksasa itu seperti meteorit seberat 10.000 pon yang jatuh dari langit, menghantam Kaisar Langit dengan ganas. Kaisar Langit yang berada di ambang kematian bagaikan anjing yang tersesat, tanpa keganasan sedikit pun, dan dihancurkan secara brutal oleh Raja Naga di bawah pimpinan Baxia. Di balik Xiao Yan dan semua orang terdapat celah dimensi yang penuh dengan krisis tak terbatas. Tebasan Kaisar Langit barusan membelah seluruh alam abadi menjadi 2 bagian. 3 hari terakhir belum lengkap. Di dunia abadi saat ini, di pusat dunia abadi, kecuali Nyonya Yaochi dan 2 dewa perang yang keluar, semua tokoh kuat lainnya telah gugur. Negeri dongeng telah hancur, dan negeri dongeng di bumi pada masa lalu kini menjadi sangat longgar. Tidak, aku tidak mungkin kalah. Merasa bahwa seluruh kekuatannya memudar dengan sangat cepat, Kaisar Langit tiba-tiba menjatuhkan pedang Kaisar Langit Taichi dan menundukkan kepalanya. Kilatan ketakutan muncul secara spontan. Keberadaan tertinggi seperti Kaisar Langit memiliki kehidupan dan peluang tanpa batas, tetapi sekarang kematian sudah dekat, ada juga rasa takut yang sama seperti orang biasa. Tampaknya, di hadapan kematian, semua kekuatan dan kemuliaan menjadi tidak berarti, dan naluri bertahan hidup membuat Kaisar Langit menghadapi Raja Naga, dan terjadi pergolakan yang mengerikan. Kau telah melakukan banyak kejahatan, jatuhlah. Dengan bantuan tubuhnya dan kekuatannya yang luar biasa, Raja Naga Baxia menghancurkan jejak terakhir kekuatan Kaisar. Iblis keji ini, tingkat ancamannya sama dengan iblis jahat dari ras jahat asing, dan dia tidak boleh dibiarkan lolos apapun yang terjadi. Hai, tubuh Kaisar Langit, termasuk seluruh kekuatannya, sebenarnya sedikit hancur, berubah menjadi cahaya berpendar yang tak terhitung jumlahnya, dan jatuh di tengah dunia peri. Sang penguasa langit yang dulunya terkenal telah jatuh. Berakhir. Setelah berulang kali memastikan bahwa tubuh dan jiwa Kaisar Langit telah hancur sepenuhnya, semua orang masih tampak diliputi rasa takut. Anak kecil, ini benar-benar bikin iri. Setelah melakukan semua ini, Raja Naga Baxia datang ke sisi semua orang, dan aliran gelombang air biru yang stabil melepaskan energi lembut, terus-menerus menyehatkan dan memperbaiki tubuh semua orang yang terluka. Hei, nanti juga lukanya akan sembuh, ambillah manik-manik roh air itu. Sui Lingsu akan diserahkan kepada Xiao Yan untuk disimpan, apakah ada masalah? Melihat akhir dari seluruh pertempuran yang menegangkan itu, Putri Qianqin bertepuk tangan, memutar perlahan, dan benar-benar menghancurkan kotak batu berisi manik-manik roh air di tangannya. Ini, ketiga gadis lainnya saling pandang. Hei, Sui Lingsu adalah benda langit dan bumi. Tanpa kunci, benda itu tidak bisa dibuka hanya dengan kekuatan kasar. Dan orang yang memasang segel itu adalah Master Istana Dewa Bulan yang asli, Master Istana Dewa Bunga, dan Ibu Suci Danau Giok. Jadi bahkan jika Kaisar Langit memiliki hati nurani, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini juga salah satu alasan mengapa hal ini bisa mengganggu pikirannya saat ini. Xiao Yi menyeringai, "Saudara Xiao Yan, Xiao Yan." Di kejauhan, Suner dan Yun Yun menopang lengan Xiao Yan sendirian, dengan kekhawatiran di mata mereka. "Saya baik-baik saja." Xiao Yan merasakan kehangatan yang telah lama hilang itu dan perlahan menutup matanya. Kali ini, dalam krisis seperti ini, meskipun hampir mati, dia mengizinkan Xiao Yan untuk mengendalikan kekuatan iblis yang sebenarnya, dan bahkan menambahkan api suci, meskipun dia berada di peringkat ke-36. 6 jenis api suci, dikombinasikan dengan berbagai cara, tingkat pertumbuhan Xiao Yan saat ini sangat mencengangkan. "Saya mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan ke negeri dongeng ini." Wong Bas, "Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja?" Setelah beberapa saat, Nyonya Yaochi memimpin banyak pemimpin dunia abadi ke kuil Leichi, bergegas menghampiri Xiao Yan, dan buru-buru bertanya. "Guru, saya baik-baik saja. Kami menang."
Xiaoyan, penguasa domain Xiao adalah pahlawan seluruh dunia abadi. Melihat ini, Yao Ling tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Bunda Maria dari Yao Qi sambil menangis terseduh-seduh. Dalam kiamat semacam itu, jika bukan karena para sahabat ini yang menjaga alam abadi dengan nyawa mereka, saya khawatir seluruh alam abadi dan mereka semua akan jatuh sepenuhnya ke sini. Ibu Yao Qi memeluk Yao dan menatap ke tempat jurang itu meluas dan badai kehancuran mengamuk dan sebuah tatapan kosong muncul. Bahkan setelah pertempuran usai, fluktuasi kuat yang tersisa masih membuatnya gemetar. Orang-orang jahat macam apa yang baru saja mereka hadapi? Ngomong-ngomong, jangan lupa pedang Kaisar Surgawi Tai Chi itu. Sesaat kemudian, Qian Qin tiba-tiba berbicara. Dalam sekejap, mata semua orang seperti obor, mengamati pedang ilahi emas yang diam-diam tertancap di kehampaan. Di atas pedang ilahi, kedua binatang buas yang tak tertandingi itu masih meraung dengan suara memekakkan telinga. Kaisar Langit jatuh, dan pedang ilahi kembali ke benda yang tak bertuan. Sepertinya pedang ilahi itu berdengung, menunggu orang-orang yang ditakdirkan untuknya. Pergilah dan lihatlah, artefak itu pasti benar, hanya orang yang menggunakannya yang salah. Xiaoyan berdiri di tempatnya dan memulihkan kekuatannya dengan bantuan Raja Naga Baxia. Seketika itu juga, Yao Ling, Yueru, Yunyun, dan Suner berjalan bersama menuju pedang Kaisar Langit Taiji. Pedang suci seperti itu sudah memiliki sejumlah pengetahuan dan kesadaran spiritual, meskipun tidak memiliki roh artefak, jadi jika Anda ingin menaklukkannya, Anda harus mendapatkan persetujuannya. Jika tidak, dengan tingkat paksaan pedang ilahi seperti ini, sekali saja terjadi serangan balik, bahkan petarung tingkat reinkarnasi 6 lapis yang sebenarnya pun akan merasa tak berdaya. Semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas, dan langsung berdiri di tempat, terutama para pemimpin pasukan abadi. Mereka tahu bahwa jika bukan karena kerja keras anak-anak kecil ini, dunia peri akan acuh tak acuh. Oleh karena itu, mereka tidak akan memperebutkan pembagian pedang Kaisar Surgawi Tai Chi. Rupanya, hanya 4 wanita yang memenuhi syarat saat ini, meskipun yang lainnya hanya berdiri diam di samping. Apakah ini pedang Kaisar Surgawi Tai Chi? Keempat wanita itu mengelilingi pedang Kaisar Langit Taiji, menatap lesu pada artefak tak tertandingi ini yang menempati peringkat kedua di antara 10 artefak teratas di dunia peri, dan tanpa sadar berkata serempak. Aku sudah punya gelang artefak itu, aku menyerah. Aku juga sudah memiliki pedang Dewa Bulan. Saya punya pesanan Yao Qi. Meskipun artefak itu bagus, ia tidak bisa dilahap oleh keserakahan. Setelah beberapa saat, senyum terlintas di mata ketiga wanita itu, seolah-olah mereka sengaja mendorong Yun Yun. Tetapi, gigi perak Yun Yun menggigit ketiga wanita itu dengan gerakan seperti itu, jelas menunjukkan keraguan. Kakak Yun Yun, coba saja, kalau tidak. Suner diam-diam berjongkok di samping telinga Yun Yun dan meludahkan aroma yang harum. Ya, karena tidak mengerti apa yang dikatakan Suner, mata Yun Yun melirik Xiaoyan di kejauhan, dan segera menatap tajam ke arah pedang Kaisar Langit Tai Chi. Dia memiliki kekuatan seorang guru dan warisan Dewa Bunga di dalam tubuhnya, dan dengan pedang Kaisar Surgawi Tai Chi, itu sudah cukup untuk menjadi penolong Xiaoyan. Pedang Kaisar Langit Tai Chi, ini adalah hal yang baik. Beberapa di antaranya, termasuk Yuan Qian, yang berasal dari pusat dunia manusia rendah, datang ke sini untuk mengajak beberapa orang kembali dan berbicara. Tepat ketika telapak tangan Yun Yun menyentuh pedang Kaisar Langit Tai Chi, seluruh dunia tiba-tiba bergetar dan berputar, dan kekuatan ruang angkasa yang sangat dahsyat menyusul satu demi satu. Puff! Pedang Kaisar Surgawi Tai Chi tertutup oleh suara mendengung, seolah-olah ditarik menjauh dari keempat gadis itu oleh kekuatan ruang yang sangat besar. Pusat dunia manusia. Ketika Suner mendengar kata-kata itu, mata Dai berkerut. Sebelum pusat dunia manusia, ada utusan yang pergi ke wilayah api tak berujung untuk mengundang Xiaoyan, tetapi pada saat itu tidak ada teks, dan bahkan membuat balok baja karena hal itu. Yang terpenting, kekuatan pria ini tidak boleh diremehkan. Reinkarnasi 5 kali lipat. Bunda Maria dari Yao Qi menatap pria berjubah abu-abu di hadapannya, dan sedikit rasa tertekan memenuhi hatinya. Tingkat reinkarnasi 5 kali lipat pun tidak cukup untuk membuat mereka takut, yang mereka takuti adalah pusat dunia manusia. Pusat dunia manusia adalah salah satu kekuatan paling dahsyat di dunia. Immortal World Center itu seperti bermain bersama keluarga di depannya, tidak ada bandingannya.
Hal ini masih diperuntukkan bagi mereka yang memang ditakdirkan untuk mendapatkannya. Yuan Gan mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya dipenuhi dengan kekuatan ruang yang menyilaukan, dengan mudah memenjarakan pedang Kaisar Langit Taichi. Langkah seperti itu jelas sekali. Kembali dulu, menyadari keseriusan masalah tersebut, Suner langsung menegang. Jika para tokoh kuat yang tersisa di dunia abadi takut pada pusat dunia manusia, kemungkinan besar masih akan terjadi pertempuran yang mematikan. Lagi pula, keempat karakter di pusat dunia manusia tampaknya mewakili puncak dari 1000 dunia agung. Kecuali dunia iblis, hampir tidak ada alam yang berani melawan dunia manusia. Bajingan-bajingan ini, melihat ini, dada Xiaoyan, yang tadinya tenang, memancarkan secercah niat bertarung. Pusat dunia manusia terlalu kuat, sangat kuat sehingga hanya sedikit kekuatan di dunia 1000 besar yang dapat menentang mereka. Terlebih lagi, dunia abadi baru saja mengakhiri perang, seluruh dunia abadi kini hancur, dan kekuatan keseluruhannya telah menyusut secara signifikan. Jika dengan gegabah menghadapi pusat dunia manusia, hal itu pasti akan menyebabkan kehancuran. Mengingat temperamen Xiaoyan, wajar saja dia tidak akan menyeret pusat dunia abadi untuk melakukan hal seperti itu. Kematian bagi kematian dan tanpa nyawa. Xiaoyan menertawakan dirinya sendiri, dan kekuatan yang baru saja pulih di tubuhnya kembali bangkit. Jangan khawatir, nak. Raja Naga Baxia di samping tersenyum aneh, karena dia menemukan bahwa di jurang ini, tampaknya ada sekelompok monster hijau yang sedikit muncul. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mungkin sudah jelas dengan sendirinya. Dewi Yaoqi, tetua kedua dari kuil pemurnian obat, Yuan Gan di pusat dunia manusia tingkat rendah, secara khusus diperintahkan oleh alam untuk menangkap pembunuh yang telah memusnahkan orang-orang kuat di pusat dunia manusia, Xiaoyan. Kamu seharusnya tahu bagaimana melakukan berbagai hal di pusat dunia manusia kita, kan? Yuan Gan tersenyum tipis, dan memimpin kelompok pria tua di sampingnya untuk berbicara. Hal ini tentu saja untuk menghindari keterlibatan alam abadi. Lagi pula, perang alam abadi baru saja berakhir. Jika Anda jatuh ke dalam perangkap, Anda pasti akan difitnah oleh orang lain. Guru, Bunda Maria, penatua kedua, mendengarkan suara yang provokatif itu, serangkaian suara aneh terdengar di sekitarnya. Meskipun kekuatan orang-orang ini tersebar dari 7 dewa petarung bintang hingga reinkarnasi ketiga, tetapi mereka tahu apa itu kasih sayang. Xiaoyan dan yang lainnya telah bekerja sangat keras untuk mengalahkan pasukan luar wilayah dan konspirasi Kaisar Langit, dan mereka adalah penyelamat seluruh dunia abadi. Jika mereka menyerahkan Xiaoyan dan yang lainnya seperti ini, bagaimana dunia abadi akan bertahan? Dunia abadi, negeri dongeng di bumi yang didambakan semua orang, akan difitnah dan dicerca oleh makhluk tak terhitung jumlahnya di dunia. Yuan Qian, kan, Tuan Xiao adalah penyelamat negeri dongeng kita, membantu kita membunuh pasukan dari luar wilayah dan menyelamatkan seluruh negeri dongeng dari bahaya. Jika kau memindahkannya, kau akan menjadi musuh seluruh negeri dongeng kami. Meskipun alam keabadian kita sekarang mengalami kerusakan parah, kita tidak akan pernah membiarkan penyelamat kita mengabaikannya. Bahkan jika seluruh pasukan dimusnahkan, kita tidak akan pernah menyerah. Untuk saat ini, kita tidak bisa menerima orang yang begitu kejam dan tidak adil. Bunda Maria dari Yaoqi, tetua kedua dari kuil alkimia dan yang lainnya melangkah maju, dan niat membunuh serta amarah yang agung menyerbu, menyebabkan seluruh jurang yang bergejolak menjadi semakin terganggu. Ini adalah perintah penguasa dunia, dan para bawahan hanya diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Yuan Qian menunjukkan ketidaksetujuannya, telapak tangannya perlahan terbuka, dan sebuah token dengan ukiran emas mewah tergeletak tenang di atasnya. Tatanan induk dunia, Xiaoyan sebenarnya adalah orang yang diperintahkan oleh penguasa alam manusia untuk dibawa pergi. Banyak tokoh tingkat tinggi dari dunia abadi saling memandang, dan merasakan prestise yang luar biasa dari token tersebut. Tidak seorang pun mengetahui kekuatan penguasa dunia manusia sama sekali. Konon, ia mampu menghadapinya sendirian dan melenyapkan dewa sesat tingkat ekstrateritorial, dan reinkarnasi tingkat 6 seperti Kaisar Langit mungkin hanya lelucon di hadapannya. Ini adalah masalah dunia manusia kita. Jika para senior dari dunia abadi begitu sombong dan tidak masuk akal, mereka hanya bisa mengorbankan harta yang diberikan para senior kepadaku. Tatapan mata Yuan Qian dipenuhi peringatan tanpa rasa takut, dan dia langsung menatap Xiaoyan dan Suner.
Target kali ini adalah mereka. Kebetulan mereka baru saja mengakhiri perang, dan mereka mendapat perintah dari penguasa dunia untuk mengejutkan semua orang di dunia peri. Perjalanan ini benar-benar mudah. Para senior, terima kasih. Saat ini, Xiaoyan perlahan melangkah ke jurang sementara luka-lukanya belum sembuh, senyumnya penuh dengan kegilaan. Saudara Xiaoyan, saudara laki-laki kedua, Xiaoyan, Suner, Xiaoyi, dan Putri Qianqin berdiri di belakang Xiaoyan secara bersamaan, kegilaan di hati mereka sangat kuat. Hahaha, bagaimana Anda bisa memperjuangkan kursi ini dengan 4 orang yang mengalami luka serius? Ikuti aku kembali ke dunia manusia dengan patuh. Menunggu sang guru dunia untuk mengklarifikasi hal-hal tersebut secara alami akan memungkinkanmu untuk kembali. Sudut-sudut mulut Yuan Gan mulai berkerut, dan kekuatan ruang yang menyilaukan memutar jurang itu, seolah mencoba menahan Xiaoyan dan yang lainnya. Bunda Maria, penatua kedua, melihat pemandangan ini, mata banyak orang kuat memerah, ujung hidung mereka meringis, dan mereka berteriak histeris. Panggilan, semua orang di dunia peri, dengarkan perintahku. Bunuh dia, mati selamanya. Setelah beberapa saat, dengan Ibu Yaoqi dan tetua kedua Yao Wuchen memimpin, puluhan pendekar kuat berdiri bersama, dan energi agung mereka menghadapi Yuan Qian. Niat membunuh yang mengerikan itu tampaknya siap untuk melawan orang ini sampai akhir.